Berikut adalah langkah untuk menggambar objek tersebut. Adapun bidang yang kita pilih adalah bidang ZX. Ya, ingat, kalau kita menggambar, sesuaikan hasil gambar itu dengan hasil gambar awal yang disediakan. Jadi, kalau kita sudah bisa menyesuaikan posisi dari gambar dengan gambar asli, berarti dalam pemilihan bidang kita sudah ada kemajuan. Baik, kita pilih bidang ZX, kita klik sketch. Ya, lalu kita klik profile untuk menggambar sketch. Ya, sketchnya kita gambar seperti ini. Pastikan horizontal ke atas, ke kanan, lalu ke atas, ke kiri, miring, lalu datar, dan nutup. Ya, dari gambar awal bisa kita berikan ukuran sebagai berikut, satu persatu. Ya, ini kita berikan ukurannya. Ini juga yang atas. Ya, demikian juga dengan yang ini. Dan tinggi garis ini. Ya, sekarang tinggal kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Ini panjangnya 30. Yang atas panjangnya 30. Ya, yang ini tingginya adalah 45. Sedangkan ini tingginya 15. Kemudian yang satu lagi panjangnya hanya 78. Ya, sehingga inilah objek sketch yang terbentuk. Seterusnya kita keluar dari tampilan Sketcher menuju tampilan Part Design dengan mengklik toolbar Exit Workbench. Ya, setelah ini kita melakukan proses pemberian penebalan. Proses pemberian penebalan dengan menggunakan pad. Kalau kita perhatikan gambar hasil, ini tidak terlalu mempengaruhi penggambaran sketch berikutnya. Karena di sini kita lihat sketch berikutnya itu tidak ada yang simetri dengan sketch awal yang kita gambar. Jadi kita berikan pad pada satu arah saja. Di sini jarak dari padnya adalah, panjang padnya bisa kita lihat 36. Ya, ke satu arah saja. Ya, kita kembali ke tampilan Part Design. Ya, sehingga di sini kita berikan 36, lalu kita preview terlebih dahulu. Ya, jika kita inginkan arah penebalannya ke arah yang ini, maka sudah sesuai. Jadi kita okekan. Ya, sudah jadi pad pertama dari sketch yang pertama. Seterusnya kita akan memilih bidang yang belakang ini. Untuk menggambar sketch, dan sketch itu nanti memotong bagian tengahnya ini. Ya, kita akan menggambar bagian tengahnya ini dengan memilih bidang yang di belakang dari hasil pad kita tadi yang sebelah sini. Ya, kita klik bidangnya, lalu kita klik sketch. Ya, lalu kita gambar dengan profile. Kalau kita lihat bagian yang lurus adalah bagian sebelah sini. Kemudian miring sedikit. Ya, pastikan posisi ini ada koneksinya ke garis ini atau ke titik yang ini. Ya, kira-kira seperti ini. Kita klik, lalu kita klik titik pangkal. Ya, terbentuklah sebuah sketch. Dan kita pastikan bahwasanya garis ini dengan garis atas coincident. Caranya adalah seperti biasa, tekan tombol Ctrl, klik garis ini dan klik garis yang kedua.
Lalu kita klik toolbar constraint define in dialog box, coincidence. Ya, baru berikutnya kita tinggal memberi ukuran untuk sketch seluruhnya agar terconstraint. Jadi di sini kita berikan jaraknya adalah 8 dari sini ke garis ini. Ya, kemudian panjang yang atasnya kalau kita lihat ukuran yang ada di gambar asli, ya di sini panjangnya 12. Ya, jadi kalau ini adalah 18, ini 12, total seluruhnya 36. Ya, berarti panjang ini adalah 6. Ya, panjangnya ini adalah 6. Ya. Jadi bisa kita ralat kalau misalnya gambar kita tadi ukurannya masih ada kesalahan. Baik, kita kembali ke tampilan part desainnya. Ya, ini panjangnya tadi adalah 12. Oke. Kemudian ini kalau kita lihat tadi adalah 20. Ya, kemudian panjangnya dari atas ini ke bawah bisa kita lihat pada gambar sumber. Ya, ini ya 15. Ya, berarti ini ke sini itu mewakili panjang dari sini tegak lurus ke bawah sampai di sini. Ya, jadi kita klik, kita berikan 15. Oke. Ini tadi 6. Ya, sedangkan panjang bawahnya ini tadi adalah 20. Oke. Ya. Sekarang sudah terbentuk sketch yang kedua, yang mana sketch kedua ini berfungsi sebagai pocket. Kita tampilkan dalam bentuk tampilan isometrik. Ya, lalu kita pocket. Kita keluar dulu dari tampilan sketch. Lalu kita pocket. Proses pocket pemotongan persis sampai permukaan ini. Jadi baiknya kita gunakan opsinya adalah opsi up to next. Ya, sehingga pemotongan hanya pada batasan yang kita pilih. Ya, lalu kita preview, kita oke kan. Ya, maka objek sudah terpotong bagian atasnya. Kalau kita ingin menampilkan objek kita ini dalam bentuk bergaris, jadi bisa kita pilih opsi yang ketiga ini, shading with edges without smooth edge. Ya, sehingga muncul dalam bentuk garis seperti ini. Ya, seterusnya kita akan menggambar sketch yang ketiga, yaitu menggambar bagian yang sebelah sini. Kalau kita lihat pada gambar asli, ya kita akan menggambar objek di sini dan ada lubang di dalamnya. Dan di sini nanti ada terfilet. Ya, yang mana jarak dari sini ke sini totalnya 62, sedangkan sini sudah 36. Berarti jarak dari sini ke sini itu nantinya kalau kita lihat atau kita hitung 62 kita kurangkan dengan 36. Sehingga sama dengan 26. Ya. Ya, jadi bidang yang kita pilih adalah bidang XY, boleh. Ya, bisa juga bidang yang ini, bawah. Sehingga kita klik sketch. Lalu kita klik profile. Ya, kemudian kita gunakan tangent arch, menggambar setengah lingkaran. Lalu klik titik pangkal. Lalu koinsidenkan titik ini dengan titik ini dengan menekan tombol kontrol tentunya. Lalu kita pilih coincidence.
Kemudian kita beri jarak. Ya, kalau ini tadi dari sisi total bisa kita total. Ini tadi kita lihat totalnya adalah 62. Oke. Ya, sekarang tinggal kita beri jari-jari. Ya, jari-jarinya kalau kita lihat adalah 12. Ya, pada penggambaran kita ternyata garis ini belum vertikal sehingga belum terconstrain. Jadi kita vertikalkan. Caranya kita klik garis tersebut. Kemudian kita klik toolbar constraint define and dialog box. Kita pilih vertikal. Seterusnya kita gambar lagi sebuah lingkaran yang berada sepusat dengan pusat busur. Ya, lalu kita constraint. Untuk lingkaran dalam ini jari-jarinya adalah 6 sehingga diameternya 12. Ya, lalu kita keluar. Ya, maka langkah berikutnya adalah memberikan ketebalan pada skate yang ketiga ini dengan perintah pad. Adapun ketebalan yang kita inginkan adalah 10 dan arahnya sudah pas ke atas. Kita preview. Ya, lalu kita okekan. Ya, sehingga sudah terbentuklah hasil dari skate yang ketiga. Kemudian proses akhir adalah kita ingin memberi kelengkungan pada garis ini. Jadi kita klik saja perintah edge fillet. Lalu kita beri jari-jarinya 5. Ya, pas ya 5. Lalu kita pilih garisnya. Lalu kita preview. Kita okekan. Ya, sehingga sudah terbentuklah gambar kita secara utuh dengan cara yang sangat sistematik. Berarti di sini kalau kita lihat untuk menggambar ini ternyata kita hanya butuh 3 buah sketch, kemudian 2 buah pad, 1 pocket dan 1 edge fillet. Ya, jadi sketch yang baik atau gambar yang baik, penggambarannya itu sebisa mungkin sesedikit mungkin sketsnya. Ya, tapi dengan catatan sketch tersebut tidak terlalu kompleks. Demikian untuk penggambaran gambar latihan 1 untuk materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini.